Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kita dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan individu dalam organisasi. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Imam Syafi'i, dan kedua teman saya yaitu Alif Sufiana dengan Eni Sintami. Dan langsung saja kita ke materi. Yang pertama, terdapat organisasi rasional, yang dimana organisasi adalah koordinasi rasional aktivitas-aktivitas sejumlah individu untuk mencapai tujuan atau sasaran eksplisit bersama melalui pembagian tenaga kerja dan fungsi dan melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Dan di sini terdapat tanggung jawab etis dasar yang muncul dari aspek-aspek rasional. Organisasi difokuskan pada dua kewajiban moral, yakni yang pertama yaitu untuk mematuhi atasan dalam organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan yang kedua yaitu kewajiban atasan untuk memberikan gaji yang adil, kondisi kerja yang baik. Dan pada selanjutnya di sini terdapat kewajiban pegawai terhadap perusahaan, yang dimana kewajiban moral utama pegawai adalah untuk bekerja, mencapai tujuan perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin mengancam tujuan tersebut. Jadi bersikap tidak etis berarti menyimpang dari tujuan-tujuan tersebut dan berusaha meraih kepentingan sendiri dalam cara-cara yang jika melanggar hukum dapat dinyatakan sebagai kejahatan kerah putih. Dan di sini terdapat sejumlah situasi di mana pegawai gagal melaksanakan kewajiban untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat konflik kepentingan. Yang kedua terdapat pencurian pegawai dan komputer. Dan yang ketiga terdapat insider trading. Dan pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Slide selanjutnya yaitu tentang kewajiban perusahaan terhadap pegawai. Ada 3 poin. Yang pertama, gaji. Dari sudut pandang pegawai, gaji merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pegawai dan keluarganya. Dari sudut pandang pengusaha atau perusahaan, gaji adalah biaya produksi yang harus ditekan agar harga produk tidak terlalu tinggi dari kemampuan pasar. Meskipun tidak ada cara untuk menentukan gaji yang layak dengan pasti, namun kita setidaknya bisa mengidentifikasi sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan gaji dan upah. Yang pertama, gaji dalam industri dan wilayah tempat seseorang bekerja. Kedua, kemampuan perusahaan. Ketiga, sifat pekerjaan. Keempat, peraturan upah minimum. Kelima, hubungan dengan gaji lain. Keenam, kelayakan negosiasi gaji. Dan yang terakhir, biaya hidup lokal. Poin selanjutnya yaitu kondisi kerja, kesehatan, dan keamanan. 10% tenaga kerja mengalami kecelakaan atau setiap tahun, dengan jumlah hari kerja yang terlewat mencapai lebih dari 31 juta hari kerja setiap tahun. Penyakit yang muncul dari penggunaan bahan kimia dan ancaman fisik menambah jumlah tersebut. Akan tetapi, banyak masalah pekerjaan yang berbahaya. Syarat-syarat berikut tidak terpenuhi. Yang pertama, gaji atau upah dikatakan gagal memberikan nilai kompensasi yang proporsional terhadap risiko pekerjaan jika pasar tenaga kerja dalam suatu industri tidak kompetitif atau bila pasar tidak mempertimbangkan risiko-risiko tersebut karena memang belum diketahui. Yang kedua, pegawai mungkin menerima risiko tanpa
mengetahuinya karena mereka tidak memiliki akses ke informasi tentang risiko-risiko tersebut. Mengumpulkan informasi tentang penanganan bahan kimia misalnya memerlukan waktu, usaha, dan dana yang cukup besar. Yang ketiga, pegawai mungkin menerima risiko karena putus asa, karena mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan dalam industri-industri yang kurang berisiko, atau karena mereka tidak memiliki informasi tentang alternatif yang tersedia bagi mereka. Apabila ada salah satu dari ketiga kondisi di atas yang tidak terpenuhi, maka kontrak antara perusahaan dan pegawai dikatakan tidak fair. Perusahaan memiliki kewajiban dalam kasus-kasus seperti ini untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa pegawai tidak dimanipulasi secara tidak adil agar menerima risiko tanpa menyadari dengan paksaan atau tanpa kompensasi yang layak secara khusus. Yang pertama, perusahaan wajib menawarkan gaji yang merefleksi prevalensi risiko premi dalam pasar kerja yang serupa namun kompetitif. Yang kedua, untuk menjamin pegawai terhadap biaya yang diketahui, perusahaan perlu memberikan program asuransi kesehatan yang sesuai. Yang ketiga, perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang bahaya kesehatan yang terdapat dalam suatu pekerjaan dan menyebarkan informasi tersebut ke seluruh pegawai. Poin selanjutnya tentang kepuasan kerja. Ada 3 determinan kepuasan kerja. Yang pertama, arti yang dialami. Seseorang harus melihat pekerjaannya sebagai sesuatu yang bernilai atau penting melalui sistem nilai yang diterimanya. Yang kedua, tanggung jawab yang dialami. Dia harus percaya bahwa dia secara pribadi bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Yang terakhir, pengetahuan akan hasil. Dia harus mampu menentukan secara teratur apakah hasil kerjanya memuaskan. Untuk mempengaruhi ketiga determinan tersebut, pekerjaan harus diperluas sepanjang 5 dimensi berikut. Yang pertama, keragaman keahlian. Tingkat di mana suatu pekerjaan mewajibkan pegawai melaksanakan aktivitas yang menantang keahlian dan kemampuannya. Yang kedua, identitas tugas. Tingkat di mana pekerjaan mewajibkan penyelesaian seluruh tugas yang diberikan melaksanakan pekerjaan dari awal sampai akhir dengan hasil yang jelas. Yang ketiga, arti penting tugas. Tingkat di mana pekerjaan memiliki pengaruh yang substansial dan dapat dipahami pada kehidupan orang lain, baik dalam organisasinya ataupun dalam dunia pada umumnya. Yang keempat, otonomi. Tingkat di mana pekerjaan memberikan kebebasan, kemandirian, dan keleluasaan pada pegawai dalam usahanya merencanakan pekerjaan serta menentukan seberapa baik dia akan melaksanakannya. Yang terakhir, umpan balik. Tingkat di mana seorang pegawai dalam usahanya melaksanakan aktivitas pekerjaan memperoleh informasi tentang aktivitas usaha-usahanya. Slide selanjutnya yaitu organisasi politik. Dalam model organisasi politik, individu dilihat berkumpul membentuk koalisi yang selanjutnya saling bersaing satu sama lain memperebutkan sumber daya, keuntungan, dan pengaruh. Analisis politik atas organisasi yang kita akan lihat sekarang merupakan pandangan yang lebih mutakhir tentang organisasi dibandingkan analisis rasional. Tidak seperti model rasional, model politik organisasi tidak hanya melihat pada garis kewenangan atau otoritas dan komunikasi dalam organisasi ataupun mengasumsi bahwa semua perilaku organisasi secara rasional didesain untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran ekonomi seperti keuntungan atau produktivitas. Namun sebaliknya, model politik melihat organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari sejumlah koalisi, kekuatan yang saling bersaing,
jujur, pengaruh, dan komunikasi formal dan informal yang terbentuk dari koalisi-koalisi tersebut. Jika kita memfokuskan pada kekuasaan sebagai dasar realita organisasional, maka permasalahan etis utama yang akan kita temui saat kita mengalami suatu organisasi adalah masalah yang berkaitan dengan akuisisi dan pelaksanaan kekuasaan. Masalah etis utama difokuskan bukan pada kewajiban kontraktual perusahaan dan pegawai, namun pada hambatan-hambatan moral terhadap penggunaan kekuasaan di dalam organisasi. Etika perilaku organisasi yang dilihat dari perspektif model politik difokuskan pada pertanyaan, apa batasan moral jika ada pada pelaksanaan kekuasaan dalam organisasi. Dalam bagian-bagian berikut ini, kita akan membahas dua aspek dari pertanyaan ini, yaitu A. Apa jika ada batasan moral pada kekuasaan manajer yang dapat diterapkan pada pegawai. B. Apa jika ada batasan moral pada kekuasaan pegawai yang dapat diterapkan pada pegawai lain. Slide selanjutnya yaitu tentang hak pegawai. Ada beberapa poin. Yang pertama, hak privasi. Sebagai hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa, dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkapkan pada orang lain. Hak pegawai untuk memperoleh privasi menjadi sangat rentan sejalan dengan perkembangan teknologi belakangan ini, khususnya teknologi komputer. Perusahaan secara hukum diizinkan mengawasi para pegawai yang menggunakan telepon dan komputer mungkin untuk melihat seberapa cepat mereka bekerja, apakah mereka terlibat aktivitas-aktivitas pribadi atau yang berkaitan dengan pekerjaan, atau mungkin hanya untuk melihat apa yang mereka lakukan. Poin selanjutnya yaitu kebebasan suara hati. Hak atas kebebasan suara hati berasal dari kepentingan individu untuk berpegang pada keyakinan religius atau moralnya. Individu yang memiliki keyakinan religius atau moral biasanya melihat hak ini sebagai sesuatu yang mengingatkan secara mutlak dan hanya dapat dilampaui dengan akibat-akibat psikologi yang cukup berat. Hak atas kebebasan suara hati melindungi kepentingan-kepentingannya dengan mewajibkan individu yang bersangkutan untuk tidak bekerja sama dengan aktivitas-aktivitas yang secara sadar dianggapnya salah. Poin selanjutnya, whistleblowing. Whistleblowing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang anggota atau mantan anggota suatu organisasi untuk mengungkapkan kesalahan atau aktivitas yang merugikan yang dilakukan organisasi yang bersangkutan. Whistleblowing internal yaitu jika suatu pelanggaran hanya dilaporkan pada pihak-pihak yang lebih tinggi dalam organisasi seperti yang dilakukan McCoy pada awalnya. Selanjutnya, apabila pelanggaran dilaporkan pada individu eksternal atau lembaga-lembaga seperti agen pemerintah, surat kabar, atau kelompok-kelompok kepentingan publik, maka tindakan tersebut merupakan whistleblowing eksternal. Whistleblowing eksternal secara moral dibenarkan jika yang pertama ada bukti yang jelas, kuat, dan cukup komprehensif bahwa suatu organisasi melakukan aktivitas yang melanggar hukum atau berakibat serius pada pihak lain. Yang kedua, usaha-usaha lain telah dilakukan untuk mencegahnya melalui whistleblowing internal dan gagal. Tidak dapat dipastikan bahwa tindakan whistleblowing eksternal akan mampu mencegah kerugian tersebut. Yang terakhir, pelanggaran tersebut cukup serius dan lebih buruk dibandingkan akibat tindakan whistleblowing pada diri seorang, keluarganya, dan pihak-pihak lainnya. Poin selanjutnya yaitu hak untuk berpartisipasi dan manajemen partisipatif. Tradisi politik demokratis telah lama menyatakan bahwa pemerintah harus dibentuk atas persetujuan yang diperintah karena mereka memiliki hak atas kebebasan, dan hak itu mengaplikasikan bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam keputusan-keputusan politik yang berpengaruh pada diri mereka. Jadi, dalam suatu demokrasi, pengambilan keputusan biasanya memiliki dua karakteristik.
Yang pertama, keputusan yang berpengaruh pada kelompok ditetapkan oleh mayoritas anggotanya, dan yang kedua, keputusan ditetapkan setelah didiskusikan yang menyeluruh, bebas, dan terbuka. Selanjutnya, meskipun keputusan-keputusan yang berpengaruh pada pegawai tidak diboleh ditetapkan oleh pegawai itu sendiri, namun semua keputusan itu harus ditetapkan setelah dilakukan diskusi yang menyeluruh, bebas, dan terbuka dengan para pegawai. Ini artinya komunikasi terbuka antara pegawai dengan penyelia mereka dan membentuk suatu lingkungan yang mendukung proses konsultasi dengan pegawai. Para pegawai diizinkan menyampaikan kritik secara terbuka, memperoleh informasi yang tepat tentang keputusan-keputusan yang akan berpengaruh pada mereka, menyampaikan usulan, dan memprotes keputusan. Poin selanjutnya yaitu tentang hak atas proses yang layak dan PHK sepihak. Pertama, pegawai sering tidak bebas untuk menerima atau menolak pekerjaan tanpa menderita kerugian, karena banyak di antara mereka yang tidak bisa memperoleh pekerjaan lain. Lebih jauh lagi, sekalipun mereka bisa memperoleh pekerjaan lain, namun mereka tetap menanggung beban yang berat untuk mencari pekerjaan sementara tidak memperoleh penghasilan saat mencarinya. Jadi salah satu asumsi dasar dari PHK sepihak bahwa pegawai bebas menerima pekerjaan dan bebas mencari pekerjaan lain adalah salah. Kedua, pegawai biasanya melakukan usaha yang sungguh-sungguhnya untuk memberikan kontribusi pada perusahaan, namun mereka melakukan dengan harapan perusahaan akan memperlakukan mereka dengan adil dan sesungguh-sungguhnya. Pegawai tentu saja tidak akan memilih bekerja di suatu perusahaan yang mereka yakini akan memperlakukan mereka tidak adil. Jadi ada semacam perjanjian implisit bahwa perusahaan akan memperlakukan pegawainya dengan adil, dan dari perjanjian kontraktual para pegawai berhak atas perlakuan seperti itu. Ketiga, pegawai berhak diperlakukan dengan hormat sebagai individu yang bebas dan sederajat. Sebagian dari hak ini mencakup hak atas perlakuan yang tidak sewenang-wenang dan hak untuk tidak dipaksa menderita kerugian secara tidak adil atau atas dasar tuduhan yang tidak benar, karena pemecatan atau pengurangan gaji atau penurunan pangkat jelas merugikan pegawai, khususnya bila mereka tidak memiliki pilihan pekerjaan lain, maka hal tersebut melanggar hak pegawai apabila tindakan tersebut dilakukan secara sepihak atau didasarkan pada tuduhan yang tidak benar. Poin selanjutnya tentang hak pegawai dan penutupan pabrik. Prinsip utilitarian mengaplikasikan bahwa kerugian yang diakibatkan dari PHK haruslah ditekan, dan ini selanjutnya berarti biaya penutupan pabrik harus ditanggung oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih besar dan juga pihak-pihak yang saling sedikit dirugikan dari tindakan tersebut. Karena pemilik perusahaan yang berencana menutup salah satu pabriknya sering memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan pegawai, maka pemilik perusahaan harus menanggung biaya pelatihan kembali, transfer, relokasi, dan sebagainya, dan dengan mengembangkan atau membiayai program-program untuk menangani masalah tersebut. Untuk menekankan pengaruh-pengaruh merugikan dari penutupan pabrik, yang pertama, pemberitahuan sebelumnya, yang kedua, pesangon, yang ketiga, jaminan kesehatan, yang keempat, pensiun awal, yang kelima, transfer, yang keenam, pelatihan kembali, yang ketujuh, pembelian oleh pegawai, dan yang terakhir, pembayaran pajak lokal. Poin terakhir yaitu serikat pekerjaan dan hak untuk berorganisasi. Seperti halnya pemilik perusahaan yang berhak dengan kebebasan menjalin hubungan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral sah, demikian juga pegawai berhak dengan bebas menjalin hubungan satu sampai sama lain, membentuk serta menjalankan serikal pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral sah.
hak yang sama untuk menjalin hubungan secara bebas, yang membenarkan pembentukan dan keberadaan perusahaan yang mendasari organisasi pekerjaan yang kita sebut serikat pekerjaan. Hak pekerja untuk berorganisasi dalam serikat pekerjaan berasal dari hak untuk diperlakukan sebagai manusia yang bebas dan sederajat. Pejabat perusahaan, khususnya selama periode-periode dengan angka pengurangan yang tinggi atau di wilayah di mana hak ada satu atau beberapa perusahaan yang beroperasi, dapat memberikan tekanan yang tidak seimbang pada seorang pegawai dengan memaksa pegawai tersebut memilih menerima syarat-syarat yang mereka ajukan atau tidak bekerja. Serikat pekerja secara umum dilihat sebagai sarana untuk menyeimbangkan kekuasaan perusahaan besar sehingga para pekerjaan dapat saling membantu guna mencapai kekuatan negosiasi yang seimbang dengan perusahaan. Jadi serikat pekerjaan mampu mencapai kesetaraan antara pekerja dengan perusahaan yang tidak dapat dicapai apabila pekerja tersebut hanya seorang diri, dan otomatis juga menjamin hak mereka untuk diperlakukan sebagai manusia yang bebas dan sederajat dalam negosiasi pekerjaan dengan perusahaan besar. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang politik organisasi. Seperti yang telah kita lihat, organisasi juga memiliki kantung-kantung dan saluran kekuasaan informal, yaitu sumber-sumber kekuasaan yang tidak terlihat dalam bagian organisasional dan penggunaan kekuasaan yang samar dan mungkin tidak dianggap sah. Bagian penting dalam organisasi yaitu politik organisasional, terdiri dari taktik politik dalam organisasi dan etika taktik politik. Untuk slide selanjutnya yaitu organisasi yang penuh perhatian. Tindakan memberi perhatian merupakan yang pertama, difokuskan sepenuhnya pada individu atau pribadi, bukan kualitas, keuntungan, atau gagasan-gagasan lain yang saat ini banyak dibicarakan. Yang kedua, dilihat sebagai tujuan dalam dan dari dirinya sendiri, serta bukan hanya sarana untuk mencapai kualitas, keuntungan, dan sebagainya. Yang ketiga, bersifat pribadi, dalam artian yaitu bahwa hal tersebut melibatkan individu-individu tertentu yang memberikan perhatian pada tingkat subjektif pada individu tertentu lainnya. Dan yang terakhir yaitu pendorong pertumbuhan bagi yang diberi perhatian, dalam artian bahwa tindakan ini menggerakkan mereka menuju pemanfaatan dan pengembangan kemampuan seutuhnya dalam konteks kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri. Dalam organisasi sharing, kepercayaan tumbuh subur karena orang merasa wajib saling mempercayai jika mereka melihat diri mereka sebagai pihak-pihak yang saling membutuhkan dan saling terkait. Karena kepercayaan tumbuh subur dalam organisasi semacam itu, maka organisasi tidak perlu melakukan banyak investasi untuk mengawasi para pegawainya dan memastikan bahwa mereka tidak melanggar perjanjian kontraktual. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.